Hei, kamu belum selesai bicara. Dia tidak seperti itu. Siapa itu? Suamiku. Wah, Tuan Fu. Pak Fu, Anda sudah datang. Li Xiao sudah lama menunggu Anda. Silakan lewat sini. Bingung apa? Sebentar lagi semua, siapkan suasana. Ada apa? Bukan surat nikah, terlalu mendadak. Kami semua berembuk mau mengadakan pesta lajang untukmu. Pesta lajang macam apa lagi? Cari-cari alasan aja, jangan sampai mabuk hari ini. Ayo, bersulang. Yuan Sisi, Manajer, ada apa? tamu meminta kamu secara khusus untuk melayani di ruang VIP. Bukankah itu ruangan Pak Fu? Fu Xinghe, aku tidak menyangka kamu menikah begitu cepat. Katanya, istri lebih baik daripada selir. Selir lebih baik daripada mencuri. Kamu harus mencariku saat kamu bosan nanti. Keluarga Liu juga punya nama dan marga. Bilang sesuatu seperti ini. Kamu tidak malu? Aku. Hei, jangan ganggu. Frank Xinghe ini tidak baik untukmu. Aku ingin melihatnya. Wanita yang bisa dapat sertifikat dari Fu Xinghe. Wanita seperti apa? Yo, jangan sebut-sebut istri orang lain. Aku akan memberitahumu. Kamu hanya pelayan kecil, tidak bisa dibandingkan. Maksudmu apa? Ini dia. Tuan Fu datang. Berbalik. Ini dia kejutan. Astaga. Halo, apakah ini ruangan Tuan Fu? Ini kue ulang tahunnya. Hari ini bukan ulang tahun Tuan Fu. Hari ini untuk merayakan pernikahan Tuan Fu. Kebetulan dia menikah hari ini. Apakah kamu akan secara pribadi membawa kue ke Tuan Fu nanti? Masuk cepat. Selamat pernikahan Bapak Fu. Pelayan macam apa ini? Beraninya kau berpakaian seperti ini untuk mendekati bapakku. Hei, kamu kenapa sih? Bapak Fu, maafkan saya. Dia ngapain di sini? Bapak Fu kasihan sama saya. Saya akan bersihkan untuk Bapak. Tidak usah. Kamu keluar dulu. Maaf, Bapak Fu, saya benar-benar tidak sengaja. Biar saya bersihkan sampai bersih. Tidak dengar apa kata Bapak Fu? Keluarkan dia. Hei. Perhatikan cara bicaramu. Saya Kamu tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Bapak Fu, biar saya yang bersihkan. Tidak apa-apa, ini salah kuenya. Kenapa matamu terlihat sangat familiar? Kalau begitu kamu keluar dulu. Kamu tidak dibutuhkan di sini. Iya. Pergi. Oke. Presiden Fu ini benar-benar baik ya, Ruan Sisi, manajer. kudengar kamu melempar kue ke wajah Bapak aku. Maaf, aku nggak sengaja. Hahaha, apa yang bikin kamu gugup? Tuan Fu nggak bilang apa-apa dan masih melindungimu. Pasti karena pelayananmu yang bagus. Waduh, Kamu sudah bekerja keras. Aku dengar dari Ling Ling kalau kamu nggak minum air semalam, suntuk tadi malam. Minum air dulu, lalu pulang kerja. terima kasih manajer. Tuan Fu, pelan-pelan, Tuan Fu, pelan-pelan. Di mana Li Xiao bilang ini? Kamu minum terlalu banyak. Aku akan biarkan kamu istirahat di sini malam ini. Ngomong-ngomong, kami khusus mengatur kejutan untukmu, bikin kamu puas. Apa yang kamu lakukan di sini?
apa masalahmu? Ah, panas sekali. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Si pembohong kecil. Begitulah caranya kamu tetap bersih di belakang suamimu. Benar. Aku belum bisa tidur. Aku juga mau jualan anggur. Suamiku kerja keras banget. Aku nggak boleh jadi beban buat dia. Minggir. Kamu. Ini untuk suamimu. Oke. Mau ngapain kalau udah punya uang? Bayar uang sekolah. Bayar biaya hidup. Dan sedikit hadiah untuk suamiku. Kamu minggir. Aku minum terlalu banyak dan tidak jujur. Benar-benar pembohong kecil. Hampir saja membangunkan istriku. Bonusmu hilang bulan ini. Oke, aku segera ke sana. Apa yang terjadi tadi malam? Karena aku memimpikannya. Terlalu memalukan. Aku tidak akan minum sebanyak itu kalau tahu lebih awal. Ini alamatnya kan? Tapi seberapa mahal sih sewa rumah sebesar ini? Jangan-jangan dia salah kirim alamat. Kamu ngapain sembunyi-sembunyi? Sisi sudah kembali. Hahaha. Nak, hubungan ini baik. Apakah itu hal yang baik? Lagi pula kamu harus pilih tempat. Nenek, Anda salah paham. Nenek, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Kenapa kamu di sini? Aku tidak boleh datang ke rumah cucuku. Aku datang untuk menemui Sisi. Oh, Sisi, cepat masuk. Pindah ke tempat jelek ini benar-benar memudahkanku menemukan. Rumahmu sangat mewah. Oke. Seorang teman meminjamkanku untuk tinggal sementara. Si Luli ini, suruh dia cari rumah sesuai standar minimum. Carikan aku yang seperti ini. Sisi, ini semua untukmu. Makan sekarang, terima kasih, Nek. Hei, kamu pergi kemana tadi malam? Kenapa kamu tidak pulang semalaman? Nek, sebenarnya aku pelayan di klub. Aku seharusnya tidak begadang semalaman. Maaf. Pusing he ini. Bagaimana bisa kamu biarkan cucu, menantuku yang berharga? Jadi pelayan? Aduh, Sisi, kamu capek. Ada yang nakal sama kamu? Ah, Dia meronta-ronta. Siapa yang berani nakal sama dia? kalau dia tidak dizalimi, kenapa kamu tidak pulang semalaman? Kamu juga tidak mengantarnya pulang. Aku tidak bisa bilang ke nenek kalau aku mabuk. Nanti nenek khawatir. Tadi malam karena... Nek, aku melayani tamu sepanjang tadi malam. Benar-benar tidak dizalimi. Dengan siapa katanya kamu tadi? Mereka bilang itu tamu. Tentu saja tidak. Jadi kamu tidak tahu siapa yang bersamamu tadi malam? Terus kamu masih seperti itu? Salahku, aku minum terlalu banyak. Tapi bukan untuk cari uang. Mereka bayar. Oh, begitu. Bocah sedang apa kamu?
masalah busuk itu muncul lagi. Abai saja dia. Buatkan perjanjian cerai untukku. Hai Bapak Fu. Aku tidak menikmati anggur tadi malam. Aku mulai minum di siang hari bolong. Kamu sedang kesal. Minggir. Wah, itu pasti mahal. Untuk istri. Ini untukmu. Ini untukku. Sudah, aku tidak suka pria. Tidak peduli seberapa mahalnya. Dan sedikit hadiah untuk suamiku. Ada kualitasnya? Hanya mengambil barang orang lain? Anda di piknik, Bapak. Sisi aku baru tahu. Manajer memberimu obat bius kemarin, dia juga mengirimmu ke kamar Bapak Fu. Kamu baik-baik saja? Aku tidak menduga ini terjadi tadi malam. Sisi. Oke, kenapa hujan? Itu sepertinya istri. Parkir. Aku cuma mau kerja dan cari uang. Aku nggak nyangka kepolosanku bisa hancur di hari pertama. Maaf, Fu Xinghe. Lihat dia nangis. Hatiku sakit. Kenapa aku gini? Kenapa kamu nangis? Fu Xinghe. Aku nggak tahu harus bilang apa. Maaf. Ayo pulang yuk, jangan sampai masuk angin. Lebih baik tunggu sampai dia tenang soal perceraian ini. Ada apa? Kamu baik-baik aja? Aku nggak akan pakai ini. Kayaknya rusak. Lap sampai bersih. Jangan sampai masuk angin. Udah gede aja masih, lap sendiri. Ayo kita cerai. Apa? Bisa ulangi lagi? Bukannya sudah kubilang? Aku ingkar janji waktu aku kerja di klub tadi malam. Aku tidur dengan seorang pria. Bukannya pagi tadi kamu bilang cuma perlu kasih uang? Aku cuman mau jadi pelayan. Awalnya cuman untukku jual minuman. Aku nggak tahu manajernya bakal kasih obat, biar aku temani Tuan Fu. Kata Li Xiao kamu kebanyakan minum. Malam ini kamu istirahat di sini saja. Betul, kami ada kejutan spesial untukmu. Bikin kamu puas. Kupikir dia orang baik. Lain kali biar aku yang temui dia, aku akan serbu kuenya lagi. Terus pukulin sampai mukanya babak belur. Nggak usah. Maaf. Aku bilang iya, tetap bersih, jalankan kewajibanmu. Aku ingkar janji. Tadi malam? Nggak ada apa-apa. Tenang, kita sudah cerai. Uangnya juga akan segera aku kembalikan. Tapi beri aku waktu. Dan seterusnya. Apa? Bodoh. Maksudmu apa? Hei, ada apa sih? Katakan saja padaku. Tadi malam yang bersamamu itu aku. Aku akan menemanimu sampai subuh. Nggak ada apa-apa. Bukan mimpi. Itu dia? Dia yang ada untukku. Masih ngapain lagi? Duduk. Ini hadiah. Ini hukuman. Ini kan gelang. Kenapa dipakai di kaki? Ini bukan gelang. Ini belenggu pergelangan kaki. Biar lain kali nggak lari-lari lagi.
Apa yang tutup? Tiba-tiba banget. Dan kamu tahu nggak, klub tempat dulu aku kerja dipaksa tutup katanya perintah dari Pak Fu. Oke. Tapi manajer kita sudah terlambat buat cari muka ke Pak Fu. Gimana sih kamu bisa nyinggung dia? Apa karena aku? Karena kamu. Iya, bukannya dulu Pak Fu suruh orang buat kasih obat ke aku? Alhasil, kamu malah ikut ketukar. Dia pasti kesal banget. Kan udah aku bilang, Pak Fu ini pasti bukan orang baik. Apa kamu ada salah paham tentang Pak Fu? Dia bukan orang seperti itu. Memang dia orangnya kayak gitu. Hei, udah, jangan bahas dia lagi. Aku kesel kalau ingat dia. Hei, tapi mobil ini dapat dari mana? Kok kamu punya mobil semahal ini? Aku pinjem dari bos. Biar kamu juga coba rasain. Sayang, kamu baik banget. Jangan turun dulu, aku bakal telat masuk kelas. Oke. Itu kan Ruan Sisi, dia kan anak desa. Kok bisa turun dari Maybach? Aku tahu plat nomor mobil itu. Mobil itu milik grup Shenghua. Ide bagus. Dia pasti nyangkut sama orang kaya dari grup Shenghua. Tidak tahu malu. Siapa tahu dia mau apa. Kamu mau apa? Kok berani-beraninya makan? Tidak tahu bau sultanan setelah lagi lalu. Siapa yang kamu bilang tidak tahu malu? Aku yang bilang kamu tidak tahu malu. Sia-sia banget. Kayak anak kecil. Ayo semua lihat. Itu tipe cewek yang suka nyangkut sama lelaki di luar. Nodai nama baik Chinghe kita. Aku tidak melakukannya. Kami lihat kamu turun dari mobil mewah pagi ini dan nyangkut sama orang tua. Itu dia. Kamu, mahasiswa miskin dari desa, tidak punya sanak saudara di sini. Masa bisa dijemput mobil mewah pagi-pagi? Itu dipinjamkan orang. Malu sekolah sama orang kayak gini. Iya, sekolahnya harusnya sudah lama mengeluarkan murid kayak gitu. Walaupun dapat pemberitahuan, tetap ajanya hentai dia nyebelin. Pelacur kayak kamu nggak pantas kuliah. Hei, mau kemana? Mau kabur jangan mau. tahu malum. Kamu nggak mau makan? Makan kamu makan. Makan sampai habis untukku. Kalau paham, keluar sendiri dari Chinghe. Keluar 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 dari Chinghe. Siapa yang berani ganggu istriku? Lepasin. Kecuali ayah dia satu-satunya orang yang selalu ada di sisiku tanpa ragu. Beraninya kamu mengganggu istriku. Kembalikan istriku. Dia sudah menikah sejak masih kecil. Kayaknya itu selingkuhanmu ya. Bisa ulangi? Terus kenapa? Dia itu tidak tahu malu. Aku lihat dia pagi tadi turun dari mobil mewah. Shan. Beraninya kamu memukulku? Ayahku adalah pemimpin grup Shenghua. Kepala sekolah saja harus kasih muka padaku. Beraninya kamu memukulku? Grup Shenghua? Ribut apa ini? Siapa yang berani buat masalah di Chinghe kita? Itu kepala sekolahnya. Aku. Pak Fu, Anda. Pak Fu menyuruhku untuk menyelidiki kondisi Chinghe saat ini. Apakah Pak Fu ada pesan khusus untuk Anda datang ke sini? Awalnya Pak Fu berinvestasi di sekolahmu agar kalian bisa mencetak talenta sosial. Terus, apa yang sudah kalian ajarkan selama ini? Bullying, intimidasi, fitnah, dan gosip murahan. Ini semua salah saya. Kalian berdua dipecat. Kepala sekolah, ayah saya pemimpin grup Shenghua. Diam, ayahmu saja ada di sini. Kamu hari ini juga dipecat. Lain kali, kamu tidak perlu jadi kepala sekolah lagi. Saya paham.
Ada apa? Masih belum senang aku bantu kamu beri mereka pelajaran. Aku tidak senang. Itu karena kamu selalu bohong padaku. Aku bohong padamu. Bukan begitu? Kamu tinggal bilang. Kamu bisa langsung minta kepala sekolah memecat mereka berdua. Fu Xinghe, kamu masih tidak mau jujur padaku? Maaf. Aku. Sebenarnya kamu bekerja di Shenghua. Kamu jelas tahu Tuan Fu, dan kamu bilang padaku kamu tidak kenal dia. Dia atasanmu kan? Ya. Ini salahku, tapi bukankah kamu salah paham dengan Tuan Fu sebelumnya? Aku tidak pernah berani memberitahumu. Hei, kamu bilang padaku tadi. Kamu suamiku, masak aku tidak percaya padamu. Tapi betapa berantakannya. Magang di luar kampus yang diatur sekolah. Aku takut aku tidak akan dapat kesempatan. Jangan sedih. Mungkin akan ada kesempatan magang yang lebih baik. Jatuh dari langit kan? Halo. Apa grup Shenghua? Oke. Oke. Kamu terlalu tepat. Grup Shenghua menelepon dan memintaku untuk magang. Bukankah itu hal yang baik? Apakah kamu tidak senang? Tentu saja tidak. Itu Shenghua. Tapi, aku belum menyerahkan materi magang Shenghua. Oh ya, aku melihat aplikasi magangmu. Aku bertanya pada Tuan Fu. Tuan Fu langsung merekrutmu. Katanya untuk menebus permintaan maaf sebelumnya. Sungguh, Tuan Fu terlalu baik kan? Terima kasih juga, suami. Aku merasa setelah bersamamu, aku menjadi beruntung secara keseluruhan. Apa yang kamu lakukan? Kencangkan sabuk pengaman dan pergi. Nenek, apakah kamu perlu membeli sesuatu? Aku akan membelikannya untukmu. Bukankah kamu akan bekerja di Shenghua? Nenek membelikanmu beberapa baju. Pergi kerja dengan berdandan. Tidak, Nenek. Aku hanya seorang magang. Jangan terlalu mewah. Bagaimana itu bisa? Pekerjaan ini setara dengan masuk ke masyarakat. Berdandan. Menghemat banyak masalah. Dengar, nenek ini juga suka kamu berdandan cantik. Ya, terima kasih, Nenek. Ayo, lihat yang mana yang kamu suka. Kamu bisa beli yang mana saja yang kamu suka. Oke. Bagaimana dengan yang ini? Ini. Nek, bagaimana kalau kita lihat tempat lain? Aduh, ini harganya berapa? Yang ini gimana? Nggak mungkin. Ini terlalu kuno. Kalau yang ini? Nggak, terlalu pendek. Ini bagus. Kamu pakai ini jadi berwibawa. Nggak mungkin. Warnanya terlalu gelap. Nek, aku nggak suka ketiganya. Aku nggak suka yang 3 ini. Ya terserah. Nggak mau yang 3 ini. Nek. Dibungkus semuanya dan dibawa pulang, pilih pelan-pelan. Bukan, Nek. Kamu tahu harganya berapa? Siapa yang kubicarakan? Pura-pura tarif mahal di sini. Jadi kamu cewek kampungan. Nona Liu Anda di sini. Kamu bicara bagaimana, gadis? Salah Bahui, dia memang orang kampungan dari desa. Aku bilang kok ada bau. Kamu kerja bagaimana sih? Ini Mal Shenghua. Sampah apa saja bisa masuk. Siapa yang kamu sebut sampah? Kenapa kamu bicara begitu? Nona Liu adalah manajer Mal Shenghua. Tentu saja dia punya hak bicara. Haha. Anak seorang manajer mal saja sudah seenaknya. Didik anakmu seperti ini. Kupikir manajer ayahmu juga harus diganti. Kamu bilang ganti orang, ya ganti orang. Kakek-kakek berani sekali bicara besar. Aku bicara besar. Kamu tahu cucuku siapa? Cucuku kerja di Shenghua. Dan dia itu. Dan dia adalah karyawan kantor pusat grup Shenghua. Karyawan Shenghua? Oh, Vi itu yang jagain kamu itu, ya. Aku kasih tahu lagi, dia suamiku. Aku nggak peduli dia siapa. Waktu itu dia ke sekolah, bikin kita diusir dari sekolah. Urusan sama kamu aja belum kelar. Dia itu pembohong. Papaku udah nanya-nanya. Bapak Fu nggak ngirim siapa-siapa ke sekolah akhir-akhir ini. Papaku udah lapor penipuannya. Sebentar lagi dia bakal sial. Kamu bilang cucuku pembohong. Cara bicaramu lucu banget. Kamu tahu cucuku itu apa? Aku nggak peduli cucumu kerja apa. Aku kasih tahu ini bukan sekolah. Nggak ada yang bisa lindungin kamu. Kenapa kamu nggak jongkok minta maaf ke aku hari ini? Kalau nggak, aku nggak bakal beresin urusan sama kamu. Apa Xinghe waktu itu ke sekolah bantuin aku tanpa izin? Bapak Fu nggak tahu sama sekali. Kalau ini jadi besar, bakal pengaruhin kerja Xinghe nggak? Oke, aku bisa minta maaf ke kamu.
Tapi bisa nggak ini jangan dibesar-besarin? Sisi, kamu nggak perlu minta maaf nggak apa-apa. Aku lihat dia bisa bikin apa. Nenek tua, kamu neneknya si liar itu. Aku takut lidahku kesetrum kalau bicara banyak-banyak. Hei, kamu bisa marahin aku, tapi jangan marahin nenekku. Cepetan minta maaf. Aku beneran nemu orang yang tepat. Menantuku bener. Minta maaf, dasar sampah. Mau minta maaf dariku juga. Kamu nggak boleh marahin menantuku. Aku nggak cuma marahin dia, aku juga mukulin dia. Kamu ngapain lepasin menantuku? Pergi sana nenek tua bangka. Nek, kamu nggak apa-apa. Nenek tua itu pantas dapat itu. Minta maaf ke nenek. Fuck. Kamu boleh memarahiku, tapi nenekku tidak boleh. Minta maaf ke nenek. Beraninya kamu memukulku. Hei. Singhe, ada masalah besar lagi. Ada apa? Aduh, istrimu dipukuli parah. Apa? Halo? Sisi, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Rasanya ada yang peduli. Enak. Dalam 3 menit, cari tahu segera di mana istri dan nenekku. Ya, Bagaimana dengan Sisi? Singhe, akhirnya kamu datang. Sisi banyak menderita di dalam. Kamu sedang mencatat di sana? Nek, Sisi? Lukanya di mana? Gak apa-apa, kamu tidak takut. Suami sudah di sini. Katakan siapa yang berani ganggu kamu. Aku pasti buat dia bayar. Kamu yang akan kubuat bayar. Kamu nenek, ini yang kamu maksud dengan banyak menderita. Bagaimana mungkin hati ini sakit? Ini tidak sakit. Sisi ketakutan. Masih muda, mereka sudah pergi ke kantor keamanan publik. Lalu kamu bisa bilang ke aku juga. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Aduh, hal kecil ini bikin kamu takut. Kamu masih laki-laki nggak? Ini masih hal kecil, aku. Singhe. Jangan salahkan nenek, oke? Ini semua salahku. Bagaimana ini bisa disalahkan? Kamu terluka. Kenapa nggak bilang ke aku kalau sakit? Ayo kita bawa kamu ke rumah sakit. Hei, dia cuma lecet sedikit. Kalau mau ke rumah sakit, ya harus ke rumah sakit, kan? Betul. Dan kamu pembohong. Kemarin, kamu berani menyamar sebagai Presiden Fu. Orang-orang di sekitarmu punya keberanian seperti itu, jangan pergi. Biarkan ayahku buka kedokmu hari ini. Singhe, kenapa aku nggak minta maaf ke dia? Tidak, aku mau lihat siapa ayahmu. Siapa yang berani nakal sama anakku? Kamu yang nakali anak saya kan? Anakmu yang mulai buat masalah. Kamu kan manajer mal ini. Apa urusan pribadi dan umum sampai kamu biarin cewek-cewek semaunya? Kamu siapa berani-beraninya mengabaikan saya? Dengar ya. Kamu juga dari Shenghua Group ya? Saya belum pernah dengar namamu di Shenghua. Itu karena jabatanmu terlalu rendah. Kurang ajar. Percaya nggak aku bisa bikin kamu hilang di Jiangcheng? Masalah apa kamu sama saya? Jangan sentuh suami saya. Suamimu? Hahaha. Oh, kamu toh yang tidak tahu malu itu. Kamu suka nyari selingkuhan orang kaya ya? Ayah? Beraninya kamu. Halo? Apa? Saya dipecat. Dipecat? Ayo kita pergi. Ternyata dia itu... Apa ya, Joy? Kamu kenapa? Paman, saya ada urusan duluan ya. Dasar anak kurang ajar. Kamu tahu nggak lagi macam-macam sama siapa? Berani-beraninya macam-macam sama Tai Sui. Dia itu presiden direktur Shenghua Group, Fu Xinghe. Apa? Ayahmu aja nggak pantas saya temui. Beraninya kamu. Nah, itu dia. Sekeluarga kita cuma bisa makan angin. Hancur. Semuanya hancur. Sayang, gaya kamu mukulin orang tadi keren banget. Tapi aneh ya. Terus kenapa manajer Liu beneran tiba-tiba dipecat? Aku dengar dari staf perusahaan beberapa waktu lalu, manajer Liu akan dipecat karena dia korupsi. Mungkin itu terjadi hari ini. Kebetulan sekali. Wah, kapan kamu menelepon? Bukankah aku sudah mengatakan semuanya? Dia dipecat karena korupsi. Memang cucuku yang hebat.
Ini dia. Bukan berarti aku tidak suka ketiganya. Aku membeli yang lain. Aku menyuruh mereka mengantarkannya. Nenek, yang ini sudah sangat mahal. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke. Nenek membeli begitu banyak baju. Apakah kita punya utang? Nenekku biasanya tidak pergi ke mall. Dia tidak tahu harga. Aku takut dia tidak akan senang jika kamu tidak membelikannya untuknya. Aku mengambil inisiatif untuk mengubah orang menjadi produk. Kamu tidak bisa menyalahkanku, kan? Tentu saja aku menyalahkanmu. Menyalahkanmu karena tidak bicara padaku lebih awal. Kamu membuatku kaget. Aku pikir kita akan mulai hidup berutang dari sekarang. Hei Sisi, apa yang kamu lakukan? Cepatlah coba dan lihat baju mana yang akan dipakai besok. Kamu tidak boleh memberitahu nenek tentang ini. Nenek datang. Yang mana yang kamu suka? Kenapa panas banget? Kamu tidak menyalakan AC. Cuaca kayak gini mau nyalain AC apa? Kamu sakit? Sudah minum jahe? Tidur lebih awal. Kenapa keringatmu banyak banget? Nenek, Jangan sampai mempengaruhi kelahiran cucuku. Subtonik Hauhe Dabu 100 tahun. Nona ini masih muda. Iya, Sisi masih muda. Xinghe ini sudah tidak muda lagi. Tinggal berapa tahun lagi. Kualitas Xinghe tidak bagus. Kamu sakit? Ah, Kamu, kenapa keringatmu banyak banget? Jangan-jangan demam? tidak, aku tidak boleh begitu. Aku pasti sudah gila. Kenapa kamu selalu ingin menciumnya? Kamu kenapa? Jangan mendekat. Kamu baik-baik saja? Aku akan baik-baik saja kalau kamu tidak mendekat. Apa yang salah dengan dunia ini? Kenapa setiap hari adalah ujian? Lantainya dingin sekali. Yakin mau tidur di lantai? Oke. Di lantai. Aman. Aku tidur di lantai, kamu aman. Setelah ayahku pergi, ini pertama kalinya ada orang yang begitu baik padaku. Aduh. Nggak lihat. Anak muda ini hubungannya baik. Kamu harus perhatikan skalanya. Semuanya jatuh ke lantai. Nek. Enggak. Oke. Oh, begitu. Ayo bangun sarapan. Oke. Sisi, kenapa nggak pakai baju yang kubelikan untukmu? Perusahaan besar seperti Shenghua. Kalau ada yang lihat aku pakai barang palsu, apa enggak ada efek buruknya? Kamu nggak suka. Ah, nggak apa-apa kalau nggak suka. Nek akan belikan lagi untukmu. Wah, jangan. Aku akan pakai besok. Hahaha, bagus. Nggak peduli orang lain mikir apa. Nek senang. Sisi, yang kamu pakai itu model musim semi baru Rosel kan? Roknya 70.000, mahal ya? Sisi, keluargamu kondisinya bagus sampai bisa beli rok semahal itu. Ya, ini dikasih orang lain. Ini kan baju ketabrak. Ketabrak baju nggak serem, yang jelek sama yang malu aja. Diam. Kamu beli gaun ini. Ini model baru, Rosel. Aku aja nggak mampu beli. Kamu cuma bisa beli produk. Masa iya dia, mahasiswa miskin, bisa beli? Luoshan itu calon mitra kami dari Shenghua. Sama kayak dia, masa iya aku bisa beli 80% palsu? Nona Qin, lewat sini. Kami sangat optimis dengan merek Anda. Berharap bisa kerjasama jangka panjang dengan Luoshan. Karyawan perusahaan Anda memakai barang palsu dari merek kami. Ini sikap Anda terhadap kerjasama?
Ada kesalahpahaman apa, Pak Akin? Salah paham apa lagi? Apa aku nggak kenal baju sendiri? Ada orang yang sok gaya padahal nggak punya uang. Beliin kita barang palsu Shenghua, memalukan. Maaf. Kamu nggak perlu minta maaf ke dia. Perilaku seperti ini, merek kami tidak akan pernah memaafkannya. Dia bilang itu ke Direktur Liu. Pak Kin, apakah Anda keliru? Kamu mempertanyakan aku. Tanya sendiri dia, apa yang dia pakai itu palsu. Yang dipakai Nona ini asli. Ternyata Sisi memang pakai yang asli. Yang dipakai Direktur Liu itu palsu. Kayaknya dia tiap hari pakai baju merek ternama. Itu produk apa? Dari mana Xinghe dapat produk? Dibuat sangat mirip, sampai mereknya sendiri tertipu. Pak Kin, saya minta maaf. Mohon tenang. Iya Pak Kin, saya juga tertipu. Aku tertipu sampai jadi bodoh. Pak Kin, kopi Anda. Maaf. Pak Kin, biar saya bantu bersihkan. Gimana ini? Ini edisi terbatas 10.000. Aku datang ke sini untuk menghormati Pak Pu kalian. Berpakaian seperti ini, sekarang jadi begini. Sekarang gimana? Nah gitu, walaupun Shenghua dan Luoshen nggak bisa kerjasama, kamu juga bisa lempar kesalahan ke Ruan Sisi. Jangan khawatir, aku ada cara. Kamu? Ini adalah gaun edisi terbatas Ivan. Ini dirancang khusus untuk mencegah kecelakaan. Kamu lihat, kurasa ini lebih cocok dengan temperamenmu. Aku tidak menyangka bisa memakainya seperti ini. Memang lebih bagus begini. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kamu bisa tahu itu. Karena aku mampu membeli edisi terbatas ini, sama sepertimu. Kaya atau mahal. Dan biasanya tidak mengalami kecelakaan seperti ini. Jadi biasanya tidak ada yang peduli. Untungnya, Xinghe membelikanku produk. Ada yang sama persis. Memang hebat Shenghua. Bahkan magang muda tahu banyak hal. Kita bisa tenang bekerja sama dengan perusahaan seperti ini. Ambil kontraknya, kita akan tanda tangan kontrak saat Bapak Fu tiba. Oke, aku akan bersiap. Tunggu sebentar saat kamu tanda tangan kontrak. Kamu mau ikut denganku? Aku harus berada di depanmu, Bapak Fu. Memuji-mujimu dengan baik. Terima kasih, Ibu Qin. Kapan Bapak Fu akan tiba? Bapak Fu sudah ada di perusahaan. Segera datang. Tunggu bosmu, Bapak Fu, datang. Aku pasti akan minta dia memberimu bonus. Terima kasih, Ibu Qin. Semuanya untuk perusahaan. Akhirnya bisa bertemu Bapak Fu hari ini. Direktur, Anda sudah kembali dari luar negeri. Bagaimana dengan orang-orangnya? Salah. Ruang rapat di lantai 3. Direktur Fu, sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda hari ini. Sama-sama Bapak Qin. Ini adalah ayah dari Bapak Fu, ketua grup Shenghua kami. Halo, Direktur Fu. Saya magang di Shenghua. Nama saya Ruan Sisi. Halo. Sudah lama saya ingin bertemu dengan Anda. Anda mengenal saya? Ini menantu perempuan saya. Ibu benar. Dia sangat beruntung. Direktur Fu, magang di perusahaan Anda benar-benar luar biasa. Tidak hanya mudah beradaptasi, tapi juga sangat memahami berbagai macam barang mewah. Tentu saja, anak saya yang memilihnya. Maksud yang dikatakan ketua adalah Sisi adalah magang khusus yang baru dipilih oleh Bapak Fu. Saya sedang membicarakan hal ini. Kali ini, akhirnya saya tidak mempermalukan Xinghe. Saya yakin setiap senior di Shenghua bisa melakukannya. Terima kasih atas apresiasinya, Bapak Qin. Menantu saya ini jelas membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Sisi, kita perlu ngobrol baik-baik. Kita. Bocah nakal, apa kabar? Ayah, aku ada urusan sebentar. Tolong tanda tangani kontraknya untukku. Bocah ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Maaf, Bapak Qin. Anak saya ada urusan mendadak. Biarkan saya yang menandatangani kontraknya. Sisi, kamu keluar dulu. Nanti aku cari kamu. Cari aku? Baiklah.
Selanjutnya, aku akan merepotkan Shenghua. Semoga kerjasama kita kali ini berjalan lancar. Malam ini perusahaan kami juga menyiapkan jamuan makan malam. Semoga Pak Fu dan Tuan Fu berkenan hadir. Bapak Qin terlalu sungkan. Nanti malam, saya akan menyuruh anak saya menghormati Bapak dengan beberapa gelas. Pak Fu juga sungkan. Hati-hati di jalan. Akhirnya bisa ngobrol baik-baik dengan menantuku. Ayah, jangan bilang ke Sisi dulu. Bocah, kamu bikin ayah kaget setengah mati. Kenapa? Ayah pulang khusus untuk ketemu menantu. Karena aku belum ungkap identitasku padanya. Apa? Sisi masih belum tahu identitasmu. Ini kan namanya tipu-tipu. Apa itu pernikahan penipuan? Kok jadi serius banget? Bukannya aku belum nemuin kesempatan yang tepat untuk kasih tahu dia? Karena Ruan Sisi adalah istri Fu Xinghe. Keluarga Fu kami tidak memalukan. Kenapa kau begitu rahasia? Bagaimanapun, keadaan tidak akan jelas untuk sementara. Lagi pula, kau tidak bisa menemuinya sekarang. Jangan bilang begitu. Kenapa ibuku tidak ikut denganmu? Dia datang terlambat sehari. Katanya, belum semuanya dibeli. Oke. Aku bilang, kenapa tiba-tiba tidak bisa menandatangani kontrak? Juga menyuruh ayahmu. Kau bisa pergi sendiri ke pesta makan malam keluarga Qin ini. Baiklah. Oh, iya. Walaupun aku belum bisa mengenali menantuku sekarang, tapi aku harus bilang sesuatu. Transfer $100.000 ke rekeningnya. Bilang saja, itu hadiahnya karena menjaga Tuan Qin. 100.000 untuk seorang magang bisa membuat orang curiga. Ambil dari rekening pribadiku, aku senang. Sudah larut sekali. Sedang sibuk apa? Mengatur berkas sebelum besok pagi. Aku ingin mentransformasi perusahaan dalam 10 tahun. Semua rencana proyek sudah diatur. Sendirian. Oke. Siapa yang mengaturnya untukmu? Mau aku pergi? Sudahlah, tidak perlu. Aku dulunya adalah sebuah hubungan. Tidak boleh ada masalah karena hal seperti ini. Kalau begitu aku akan menemanimu. Baiklah. Oke. Kamu belum makan kan? Agak bingung sedikit. Ikut aku. Kamu masih lapar? Ini enak. Hei. Hei, Sisi, aduh, Yuan Bao tidak minum susu. Tapi aku sudah beli susu formula untuknya. Bilang saja ini, susu formula anak anjing ini terlalu mahal. Jangan khawatirkan uangnya. Aku sudah magang, aku bisa merawat bayi-bayinya. Bayi, dia punya bayi. Apa kabar? Tidak ada apa-apa. Sisi, karena kita sudah suami istri, kamu juga bisa ceritakan tentang masa lalumu. Dulu. Aku tidak punya hal baik di masa lalu. Ya, terutama setelah ayah meninggal ibuku dan kakak laki-lakiku memaksaku menikah untuk mendapatkan mahar. Aku berhasil melarikan diri. Ternyata dia dipaksa oleh keluarganya. Ini hal yang besar. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ini bukan hal yang membanggakan. Siapa yang terlalu malu untuk mengatakannya? Dan bukankah dulu dikatakan itu pernikahan kontrak? Aku tidak bilang. Apakah kamu keberatan? Tentu saja tidak. Itu sudah lewat. Aku tidak akan membuatmu menderita lagi. Aku baru saja mendengarmu di telepon tentang bayinya. Kamu mendengar semuanya. Jangan khawatir, aku akan membesarkan 3 bayiku sendiri. Sama sekali tidak merepotkanmu. 3 bayi? Anak kembar 3. Kembar 3, tidak heran dia bilang harus bekerja keras untuk mencari uang. Karena kita suami istri. Semuanya harus ditanggung bersama. Kenapa kamu tidak membawa bayi-bayi itu pulang? Oh, benar? Oke. Aku akan membelikan mereka makanan terbaik. Bagus. Itu karena kekurangan gizi sebelumnya. Bayi pertama bahkan tidak lahir. Maksudmu kamu pernah keguguran sebelumnya? Oke, ya, itu semua salahku. Dia melakukan aborsi. Sisi, ini bukan salahmu. Aku janji tidak akan membiarkan ini terjadi lagi di masa depan. Oke.
1234550, ketua terlalu dermawan. Banyak sekali bonusnya. Halo, Halo, Nona Ruan Singhe, kebanyakan minum ke sini. maksudnya kebanyakan minum? Aku nggak kebanyakan minum. Tuan Fu, hati-hati sudah, ku beritahu Nona untuk datang. Sisi, kamu di sini. Kok kamu jadi tinggi banget? Tuan Fu, Anda salah sangka saya bukan nonanya. Sisi, jangan khawatir. Aku nggak peduli kalau kamu keguguran. Aku nggak peduli kamu punya anak berapa. Sisi, aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Nona keguguran dan punya anak. Tuan Fu selalu cinta sejati. Ternyata, Ruan Sisi barang kotor seperti ini. Nanti aku akan memberitahu semua orang tentang urusanmu dan cari ibumu yang malang. Lihat bagaimana kamu bisa bertahan di Fu. Sisi, Kamu tenang dulu. Kamu. Tidak apa-apa, Nona Ruan, Anda salah paham. Tuan Fu, dia bukan Fu Xinghe, dia minum terlalu banyak dan selalu bicara mabuk. Saya tidak bersalah. Ya ampun, aku hanya bercanda. Lihat kamu buru-buru. Hei, bangun istrimu, ada di sini. Seng, kamu ngapain di sini? Kok kamu jadi jelek banget? Sisi anakmu. Oke, aku tahu. Sudah berapa kali kamu bilang itu? Aku akan jemput mereka 2 hari lagi. Nona Ruan itu suamimu benar-benar baik padamu. Sedikit pria yang bisa seperti ini. Nona Ruan Anda harus menghargainya. Saya duluan ya, saya tidak akan mengganggu. Tempat ini. Ada apa dengan punya anjing? Ayo kita pergi. Ya ampun, berat banget kamu. Lebih berat dari babi paman keduaku. Kamu nggak mabuk? Aku tadi mabuk tapi si pembohong kecil bilang aku babi. Aku setengah sadar. Siapa yang kamu maksud si pembohong kecil? Sisi, Oke. aku ingin punya anak sendiri. Dia kan punya anak, kok bisa berdarah? Apa aku terlalu kuat sampai bisa melukainya? Kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Iya, betul. Bukannya tadi kamu bilang mau jemput bayinya? Aku mau telepon temanku sekarang. Teman-temanmu juga membantumu mengasuh anak. Wah, hubungan kalian memang bagus ya. Iya, hubungan kami memang bagus. Tapi ini juga anaknya. Juga bayinya dia. Apa itu ayah si anak? Orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini, kamu masih berteman dengannya? Kenapa dibilang tidak bertanggung jawab? Kenapa kamu bilang begitu? Dia kan sudah tidak mengasuh anak lagi. Hei, gimana kabar bayinya? Boleh aku lihat? Ternyata benar, mahasiswa memang mudah dibohongi. Aku mau lihat laki-laki seperti apa yang bisa bikin kamu putus tapi tetap berteman. Sisi, bayinya baru saja makan. Wah, lucu banget. Kok cewek? Masa enggak lihat bayiku? Gimana sih? Lucu kan? Ini bayinya yang kamu sebutkan tadi. Memangnya kenapa? Kalau ini bayinya. Ini pertama kalinya dia. Tante, siapa kamu? Fu Xinghe, keluar dari sini. Dasar anak kurang ajar. Kamu benar-benar di rumah, kamu begadang dan keluyuran semalaman. Hari ini ibu bantu menantu perempuanku memberimu pelajaran. Ibu, aduh. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Oh, Tidak. Kenapa baru datang langsung begitu? Beraninya kamu tanya kenapa? Kamu begadang keluyuran dengan perempuan lain. Kamu taruh menantu perempuanku di mana? Ibu, menurut ibu dia kayak selingkuhan? Oke, yang kecil segini aja nggak dilepasin. Kamu ini manusia apa?
Anda salah paham, Xinghe. Diam, kamu panggil Xinghe juga. Hanya istrinya yang boleh panggil begitu. Kamu sudah dewasa, kamu masih muda, mengandalkan kecantikan, langsung merebut suami orang. Orang tuamu membesarkanmu sebesar ini. Buat kamu keluar nyangkul bapak-bapak? Bunda, itu kayak memujiku. Ibu, Anda salah paham. Itu istriku. Aku menginap sama istriku semalaman. Ada masalah? Beraninya kamu membelanya. Kamu pantas dapat istri? Kamu menantu perempuanku. Ibu, minum teh. Wah, suara ibumu sangat merdu. Ayo duduk dan biarkan ibu melihatmu dengan baik. Aku sangat menyesal. Ibu hanya salah paham padamu. Tidak menakutimu, kan? Ibu minta maaf padamu. Kamu suka apa? Ibu belikan untukmu. Tidak perlu. Aku tidak kekurangan apa-apa. Astaga, terutama karena aku tidak menyangka Xinghe sudah seusia ini. Bisa menemukan gadis muda dan cantik seperti ini. Ibu, apa aku anak kandungmu sendiri? Diam, ini semua salahmu. Siapa yang menyuruhmu tidak pulang malam? Salahkan aku karena menyuruhku pergi ke pesta. Bagaimana bisa kamu menyalahkanku? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan ayah? Ya, bukankah dia ikut denganmu? Apakah aku harus bertemu ayah suatu saat nanti? Bukankah kamu melihat ayahnya di perusahaan kemarin? Sudah bertemu di perusahaan. Ya, dia bahkan pemujimu. Ibu, aku ada sesuatu untuk aku katakan. Apa? Sisi masih tidak tahu identitasmu. Lalu bukankah ini berarti menipu? Kamu dan ayahku memang suami istri. Jadi, kapan kamu akan memberitahunya? Ini tidak bisa berlangsung selamanya, kan? Aku... Lebih baik sekarang daripada nanti. Cuma berbohong hari ini, semakin cepat semakin baik. Kalau kamu seorang pria, kamu harus beritahu Sisi sekarang. Ayo, cepat pergi. Sisi, aku ada sesuatu untuk kukatakan padamu. Ada apa? Serius banget. Sebenarnya, nenek saya, Sisi. Ibu. Shufen juga ada di sini. Sisi, lihat apa yang ku beli untuk anakmu. Anak. Lihat. Cantiknya ya. Anak ini pasti jadi cantik kalau pakai ini. Memang bagus sih. Tapi ini kan buat manusia pakai. Aduh, ngomong apa sih kamu? Cicit laki-laki dan cicit perempuan saya, dia bukan manusia, aduh. Bukan begitu, Nek. Dengerin dulu. Sisi, kamu hamil. Sudah berapa bulan? Enggak, aku enggak hamil. Aku baru bilang ke Xinghe tadi malam. Masa bisa secepat itu? Aduh, Shufen, kamu salah paham. Ini bukan anak Xinghe. Ini anak Sisi sebelum-sebelumnya. Waktu itu, Sisi ditipu waktu masih muda. Ditipu umur berapa? Aku nggak punya anak. Aduh, Sisi, kami nggak akan jijik sama kamu. Jangan khawatir, Nek. Percaya sama karakter kamu. Bukan karena ini. Kamu nganggap kami gimana sih? Nek, dengerin dulu. Kamu diam. Kalau Xinghe merendahkan kamu, aku nggak akan membiarkannya. Nek, sudah kutemukan dokter kandungan terbaik untukmu. Aborsi ini bisa diatur kondisinya. Apa? Aku? Aku keguguran? Siapa sih Bor yang buat-buat rumor tentang aku? Nek, anak yang kubilang itu anjing liar yang kuadopsi. Apa? Aku harus tahu siapa yang membuat-buat kebohongan tentang aku. Sisi, menurutku lebih baik kita klarifikasi kesalahpahaman ini. Lupakan saja masa lalu. Kita harus melangkah ke depan. Tidak, kamu tahu nggak? Seberapa penting reputasi bagi seorang perempuan? Orang itu benar-benar mengatakan hal itu padaku. Itu keterlaluan. Sayang, kamu sangat baik padaku. Pasti sulit menahannya selama ini. Kalau orang lain, mungkin aku sudah diusir sejak lama. Kalau ganti orang lain, kamu tidak akan dibohongi. Nenek, maksudmu apa? Aku memperlakukanmu dengan baik, kan? Menurutku, orang yang menyebarkan rumor itu mungkin sendiri tidak tahu. Dia sendiri mungkin salah paham. Jangan cari-cari alasan untuknya lagi. Orang itu sebenarnya tidak jahat. Itu sangat jahat. Kalau aku menangkapnya, aku pukul sampai mati. Melon ini enak. Makan lebih banyak. Kenapa mereka semua melihatku? Lihat apa? Berani-beraninya kamu bertanya. Lihat sendiri. Suasana grup Shenghua terkikis.
Karyawan berperilaku buruk, anak belum menikah. Ini. Ruan Sisi aku yang membuat namamu buruk? Aku heran bagaimana kamu masih bisa menjadi Nyonya Fu. Ruan Sisi, Sisi kamu masih tidak tahu malu. Sekarang semuanya karena kamu. Orang bilang suasana di Shenghua jadi buruk. Ini omong kosong, itu tidak benar. Tidak ada angin, tidak ada ombak. Kalau kamu benar-benar tidak melakukan ini, kenapa skandalmu? Siapa sih yang di luar sana bicara omong kosong? Kerjasama antara perusahaan dan Tenkin akan segera dimulai. Tenkin adalah orang yang paling menjaga gengsi. Kalau kamu mempengaruhi kerjasama perusahaan, diperkirakan semua usaha Tianfu akan sia-sia saja. Aku akan jelaskan sendiri pada Tenfu. Janji dengan Tenkin jam 2 siang. Tenfu tidak ada di sini. Benar. Cari ketuanya. Apa? Anggap anak anjing itu sebagai anak Sisi. Semuanya bisa salah. Bagaimana aku melahirkan? Bodoh sekali. Itu bukan lahir darimu. Hei. Aku jauh lebih pintar darinya. Bagaimana lagi aku bisa menikahimu? Ibu. Pak Fu, lihat. Pak Fu tidak membicarakan kerjasama lagi. Tidak ada kerjasama yang lebih penting daripada istriku. Suruh departemen teknis memeriksa ID pemilik postingan ini sampai tuntas. Selain itu, minta departemen humas menurunkan semua detail terkait dari rak. Aku ingin lihat siapa berani-beraninya menyentuh istriku. Ibu. Sisi, bukan begitu. Ibu. Apa dia menggunakan pekerjaan Xing He untuk mengancam ibu? Ibu, jangan takut. Aku akan melindungi ibu. Melindungi? Ketua, saya sangat menghormati Anda, tapi saya tidak menyangka Anda seperti ini. Sisi, kamu salah paham sekali. Iya, Sisi, kamu benar-benar salah paham. Dia tidak melakukan apa-apa padaku. Ibu, aku tahu ibu khawatir dengan aku dan pekerjaan Xing He. Jangan khawatir. Xing He dan aku tidak akan pernah membiarkan ibu diintimidasi. Lagi pula, aku seharusnya mengundurkan diri. Mengundurkan diri dengan baik. Kenapa mengundurkan diri? Berhenti di situ. Nona sepertinya ada di kantor ketua. Pak Fu sangat baik pada Nona. Aku juga terkena imbas skandalku di perusahaan, merasa bersalah. Tapi sekarang sepertinya, ini mah atasan tidak benar, bawahan ikut miring. Tak heran ada yang mengarang-ngarang tentangku. Hei, ada apa ini? Sisi. Xing He, kenapa kamu di sini? Bocah, kamu datang tepat waktu. Jelaskan cepat-cepat. Ada apa? Xing He, kamu tahu nggak, ketua tadi baru saja menggertak ibu kita. Masih pegang tangan ibu kita. Sisi, jangan khawatir. Pasti cuma salah paham. Masa sih salah paham? Aku tadi lihat sendiri. Gimana kalau ayah tahu, pasti marah besar. Sebenarnya... Xing He, aku ada urusan mendesak, harus angkat telepon dulu. Jaga ibu kamu ya. Hei Sisi. Sudah aku bilang, kalau nggak dijelaskan, cepat atau lambat pasti ada masalah. Aduh, aku cuma menarik istriku sendiri. Malah dikira cabul. Dasar kamu, ini semua gara-gara kamu. Bikin citraku sebagai calon menantu jadi jelek. Semua ini bisa dijelaskan, tapi sekarang ada yang online. Beredar rumor kalau Sisi hamil di luar nikah. Ini yang harus segera ditangani. Bukannya semua ini kamu yang mulai, nggak semuanya dari kamu. Aku cuma bilang ke nenekku, nggak ke orang lain. Siapa lagi ya? Sisi. Tenang, aku nggak peduli kalau kamu keguguran. Aku juga nggak peduli kamu punya anak berapa. Semuanya anakku. Enggak, Kakan. Apa itu Luming? Wah, gila ini. Dasar kamu, akhirnya hingga ketemu juga. Bu, kenapa ibu di sini?
Ini tempat aku kerja. Jangan bikin masalah di sini. Kenapa kita di sini? Kamu tahu betapa memalukannya. Tadi nasamu, Tatre katanya nggak ngapain. Aku ngapain? Kamu sudah ngapain aja. Ibu susah payah membesarkanmu. Kamu lari ke kota dan bersenang-senang sendiri. Ibu hidup atau mati, kamu nggak peduli. Itu, jangan kira sembunyi di kota, kami nggak bisa nemuin kamu. Aku kasih tahu Ruan Sisi, kamu lahir di keluarga Ruan. Mati pun jadi hantu keluarga Ruan. Seumur hidup kamu nggak bakal lepas dari kami. Kenapa kamu yang kasih aku uang buat sekolah? Semuanya hasil jerih payah ayah. Sejak ayah pergi, aku nggak pakai uang ibu sedikit pun. Aku cari sendiri dengan kerja sambilan. Aku nggak punya utang apa-apa sama kalian. Aku Kamu masih berani ngomong gitu? Kalau bukan karena kamu maksa ayah cari uang buat biaya sekolahmu, ayahmu nggak akan mati kecapekan sepagi. Ananda dan ancaman sepagi itu. Ajdam dirham itu. Hei itu. Ayah, kamu yang bunuh dia. Sekarang kamu sukses, tapi nggak peduli. Semuanya, mari kita nilai bersama. Orang berhati serigala kayak dia, harusnya dikutuk nggak? Kenapa Ruan Sisi orangnya kayak gitu? Betul. Awalnya aku nggak percaya omongan di internet. Sekarang lihat, nggak bisa ngeles lagi. Ruan Sisi, kamu tidak tahu malu. Kamu bisa egois dan ninggalin keluarga demi uang. Jadi ngomong aja. Kamu main-main dan punya anak di luar nikah demi uang. Anak di luar nikah? Aku nggak punya. Itu cuma omong kosong mereka semua. Oke, kamu dan aku akan menikahkanmu dan menukar mahar, tapi kamu nggak mau. Kamu malah hamil anak orang lain. Sepertinya keluarga Ruan Sisi datang ke tempat yang tepat. Baru saja ada skandal, sekarang ada keluarga seperti ini lagi. Aku ingin lihat apakah Tuan Fu masih mau menerimanya. Aku tidak peduli, anak muda. Aku beritahu kamu. Kamu harus jujur pada Sisi hari ini. Ketua Fu, ini tidak baik. Ada kejadian di lantai 1. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Tidak lihat kami sedang membicarakan pekerjaan? Keluar. Ini tentang Ruan Sisi. Apa yang terjadi pada Sisi? Pantasan aku pergi ke sekolah mencari kamu. Katanya kamu sudah menikah. Katakan, siapa laki-laki brengsek itu? Katakan. Itu bukan urusannya. Apa pian? Pinta tanah hamam yang bukan urusannya. Ayo cepat kita cari dia biar dia rugi. Jangan pergi, lepaskan. Ruan Sisi, berani-beraninya kamu memukul aku? Berani-beraninya kamu memukul ibumu demi laki-laki liar itu? Ini keterlaluan. Semuanya datang lihat. Datang lihat. Kamu anak durhaka. Aku tidak memukulmu. Aku... Ruan Sisi, berani-beraninya kamu memukul ibumu? Ajak ayah untuk membereskanmu hari ini. Ayo, ayo. Katakan, siapa laki-laki brengsek itu? Siapa laki-laki brengsek itu? Katakan. Sis. Kamu baik-baik saja, Sisi? Nak, berani-beraninya kamu memukul anakku. Aku lawan kamu. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Tuan Fu, Anda baik-baik saja? Dia memanggilmu apa? Kamu siapa? Dia manggil kamu apa? Kamu siapa? Maaf Sisi, nanti aku jelasin. Datang ke grup Shenghua buat cari masalah. Luming udah urus mereka dengan baik. Hei, lepasin gue. Lepasin, kamu siapa? Bu, orang ini pasti pacar Ruan Sisi. Diam, berani-beraninya menghina Pak Fu. Pak Fu? Pak Fu yang mana? Presiden grup Shenghua, Fu Xinghe, pewaris keluarga terkaya saat ini. Apa? Nggak mungkin. Anak perempuan tak berguna ini punya nilai berapa? Masa ya aku nggak tahu? Mustahil banget. Dia cuma sampah yang bikin rugi. Berani-beraninya bikin masalah di Shenghua. Berani menghina Nona, panggil saya. Jangan berantem, jangan. Oh, Pak Fu, saya salah.
Jangan pukul dia. Ruan Sisi, kamu cuma nonton aja diri adikmu dipukuli. Kalian kan tahu dia dari mana? Saudara kandung, jangan tega banget gitu. Kan dia yang mukul aku duluan. Waktu dia mukul aku, apa dia pernah mikir dia itu kakakku? Dia kayak gini sekarang. Salah sendiri. Suamiku, ayo kita pergi. Ruan Sisi, walaupun kamu nggak mau ngakuin dia, gimana dengan aku? Aku juga nggak diakuin. Kamu kan anak kandungku. Nyawamu itu punyaku. Kamu terus bilang kamu yang kasih aku hidup. Waktu aku lahir, kamu benci aku karena aku perempuan. Tinggalkan aku di gunung ayahku yang jemput dan besarkan aku. Sejak saat kamu buang aku, nggak ada hubungan ibu anak antara kita. Ruan Sisi, kamu udah kehilangan nurani. Diam. Ruan Sisi, ayahmu dan aku itu suami istri. Itu harta bersama, itu sah secara hukum. Kamu nggak bisa hidup tanpa itu. Membesarkan anak sampai umur 18 juga sah hukumnya. Sejak umur 18, aku nggak habisin sepeser pun uangmu. Aku nggak punya utang apa-apa sama kamu. Aku mau minta mahar ke suamiku. Ku beritahu, nggak sepeser pun kami nggak punya utang apa-apa sama kamu. Di hidup yang ini. Aku nggak mau ketemu kamu lagi selamanya. Istriku bilang aku nggak mau ketemu kalian lagi selamanya. Buang mereka keluar. Jangan, Ruan Sisi. Kamu tega banget. Hari ini aku mau umumkan. Ruan Sisi adalah istriku, Fu Xinghe. Dia juga nyonya besar Shenghua. Kalau ada yang berani sebarkan rumor keluar, nanti aku hukum berat. Ruan Sisi Fu Xinghe lindungi kamu, aku nggak percaya. Ketua dan istrinya tahu sifat aslimu, masih bisa terima kamu. Masuk. Kenapa kamu di sini lagi? Ketua, ada hal penting yang mau saya laporkan. Ini tentang Ruan Sisi. Bicaralah. Ketua, Anda tidak tahu ya? Ruan Sisi itu kelihatannya kayak mahasiswa. Tapi liciknya minta ampun. Dia bohong sama Pak Fu. Dia asalnya dari desa. Kampung halamannya pesanin boneka buat dia loh. Nanti bakal bikin ribut di lantai bawah. Xinghe tidak akan menangani urusan ini. Belum juga kau tangani. Xinghe sudah di sini. Sisi pasti tidak akan dirugikan. Bukan cuma itu. Ruan Sisi itu masih berperilaku tidak pantas. Hamil di luar nikah sudah tersebar di seluruh internet. Sungguh keterlaluan. Iya, dia sangat mencemarkan nama Shenghua. Dia pasti tidak bisa tinggal di Shenghua lagi. Terlalu jauh. Pastikan kau cari tahu siapa yang memfitnah menantu perempuan saya. Apa? Kamu memang peduli sama anak saya, kan? Tentu saja. Bu Fu, Pak Fu itu sangat hebat. Sebagai karyawannya, kamu tidak bisa cuma diam melihatnya. Terzalimi. Kamu sudah bertindak baik. Mulai besok, kamu tidak perlu tinggal di Shenghua lagi. Apa? Laporan loncat tingkat, mengacaukan benar dan salah, dan membicarakan buruk menantu saya. Orang seperti kamu. Saya tidak akan pernah membiarkanmu tinggal di grup Shenghua. Ayo. Dan seterusnya. Pak Fu, tolong cepat beritahu ketuanya. Saya ini demi Anda. Demi Shenghua. Demi saya. Berkomitmen pada Shenghua. Cara kamu membela Shenghua cuma menyebar kebohongan di seluruh internet. Dan waktu itu, kamu pakai barang palsu buat bikin Pak Qin marah, juga menyakiti Sisi, sengaja menumpahkan kopi ke Pak Qin. Saya tidak peduli padamu. Kamu pikir saya mudah diajak bicara? Pak Fu bukan, waktu itu kecelakaan. Aduh jangan Pak Fu, saya salah, saya tahu saya salah, saya bingung sesaat. Mulai hari ini, kamu dipecat oleh Shenghua. Sedangkan untuk keluarga Liu, tidak akan pernah bisa berakar di Jiangcheng. Bapak Fu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Sisi, aku mohon padamu. Aku salah sebelumnya, aku bingung sebentar. Aku tahu kamu sekarang adalah Ibu Fu yang sah. Bisakah kamu melihat cinta sebelumnya? Bisakah kamu membantuku membujuk Bapak Fu? Kamu mau memukulku? Bahkan reputasi Shenghua diabaikan.
Aku sudah mengalah berkali-kali agar kamu bisa maju. Apalagi yang bisa dikatakan antara kita. Silakan. Sisi, apakah urusan di rumah sudah selesai? Semua sudah diurus. Ya, cuma haruskah aku memanggilmu ketua atau ayah sekarang? Sisi, kamu tahu semuanya. Aku baru tahu. Kenapa kamu menyembunyikan hal sebesar ini dariku? Sisi, kami tidak bermaksud membohongimu. Semua karena Xinghe, brengsek. Kamu lihat, kamu membuat menantuku menangis. Tapi, setidaknya itu berarti aku bukan orang mesum. Aku dan Xinghe sah secara hukum, brengsek. Sekaranglah waktunya untuk mengatakan ini. Sisi, kamu tidak akan marah, kan? Tidak, mana mungkin aku marah. Aku hanya merasa aku sepertinya tidak layak untukmu. Tidak mungkin. Sudah kukatakan sebelumnya. Aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Istri mau makan, aku bisa atur restoran Michelin manapun di kota ini. Kenapa kamu harus datang ke tempat kecil ini? Hei, sudah, berhenti. Aku tahu kamu punya uang. Tapi hari ini aku ketemu temanku. Jadi sesuai kebiasaanku. Ling, duduk. Halo, aku teman Sisi. Aku suami Sisi. Aku tahu kita pernah lihat di video. Tetap tampan. Hei, kenapa kamu terlambat banget hari ini? Hei, kamu nggak tahu. Perusahaan kita sekarang kerja untuk Shenhua. Terutama si Pak Fu itu. Benar-benar aku benci. Apa yang dilakukan Pak Fu ini sampai kamu benci banget? Hei, kamu nggak tahu kalau rencananya terus berubah. Bikin aku lembur sampai sekarang. Dan klub tempat aku dulu kerja. Sepertinya Pak Fu juga yang bikin bangkrut. Menurutmu, apa Pak Fu ini sengaja menghalangiku? Suami, sepertinya kamu perlu introspeksi diri. Kenapa minta suamimu introspeksi? Karena suamiku adalah Fu Xinghe, CEO grup Shenhua. Aduh. Maaf, aku benar-benar nggak tahu. Sudahlah, aku biarin kamu lembur, kamu malah semprotin aku air. Kita sudah beres. Kamu beneran nggak marah lagi? Masa berani? Kamu kan sahabat baik istriku. Masih tahu diri? Karena kamu bilang sudah beres. Berarti aku masih harus tepatin janji sama Sisi. Tes dari seorang sahabat. Tes? Pelayan. Tes apa? Banyak banget. Sisi, suamimu nggak mungkin kalah, kan? Siapa bilang nggak bisa? Cuman minum doang. Ayo. Ayo. Minum. Cepat sini. Bersulang. Ayo mulai. Ayo mulai. Bersulang. Ya ampun. Kalau nggak kuat minum, harus tahan. Ini kan soal harga diri pria. Lihat diri kamu sendiri. Bisa apa kamu? Ling dulu kerja di klub. Dia sudah terlatih. Masa kamu bisa minum lebih banyak dari dia? Terus aku udah berkorban banyak buat kamu. Gimana kamu mau ganti rugi ke aku? Oke. Jangan cari masalah. Bisa mandi dulu, bau alkohol. Aku nggak sepenuhnya melakukannya untukmu. Mau pergi atau enggak? Ayo pergi.
Sisi, aku sudah mandi. Buatkan aku perjanjian cerai. Sisi, biar aku jelasin. Itu kecelakaan. Katakan padaku. Kenapa nggak bilang dari dulu? Identitas aslimu. Aku akui, awalnya aku menikahimu supaya kamu tenang, dan aku nggak mikir seperti itu. Lagi pula, waktu itu aku nggak kenal kamu, aku kira kamu mau bohongin aku. Kamu pikir aku pembohong? Sekarang aku boleh andalkan kamu ya? Masa sih? Sisi, kamu percaya padaku. Gimana aku bisa percaya sama kamu? Nggak heran dulu aku dengar aku punya anak, kamu nggak peduli sama sekali. Ternyata dia sudah lama mau bercerai. Iya kan? Punya anak atau enggak, itu nggak penting buat kamu. Nggak, pasti nggak. Aku peduli sama kamu. Apapun yang terjadi sebelumnya, aku cuma mau sama kamu. Terus ini apa? Aku kira kamu mau bilang kenapa. Nggak bisa bilang. Keluar. Keluar. Sisi bisa buka pintu nggak? Sisi. Sisi. Singhe, kenapa kamu tidur di sini? Nenek. Sisi gimana? Sisi. Sisi. Ini apa? Oke. Masa kamu mau bercerai? Kamu sama Sisi kenapa? Tiga menit lagi. Aku mau tahu Sisi perginya kemana. Sisi, kamu kenapa hari ini? Biasanya kamu nggak ke tempat-tempat kayak gini. Dulu ya dulu. Sekarang udah beda. Sekarang aku sudah cerai. Mana ada tempat yang nggak boleh kudatangi? Cerai? Apa yang terjadi? Aku kasih tahu. Fu Xinghe itu bajingan. Aduh, pelan-pelan minumnya, pelan-pelan. Udah, jangan minum lagi. Cerita dong, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang Fu Xinghe lakukan padamu? Dia memecatku. Dia juga memutus bisnis keluarga Liu di Jiangcheng. Xinghe bukan orang seperti itu. Pernikahanmu melakukan sesuatu padanya. Aku melakukan semuanya untuk kebaikannya sendiri. Ada apa? Hei, itu kan pelayan itu. Sepertinya Li Bowen belum tahu. Ruan Sisi adalah istri Fu Xinghe. Li Xiao. Atau, gimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Bukannya kamu bilang, nggak ada cewek di dunia ini yang nggak bisa kamu taklukkan? Aku bertaruh kamu nggak bisa mendekati cewek itu. Dia? Jangan bertaruh. Bukannya kamu bilang, Iya, maksudku nggak ada cewek di Jiangcheng yang nggak bisa kutaklukkan. Tapi apa? Aku cuma ngomong doang. Asal kamu bisa mendekati cewek itu, aku akan kasih tahu kamu sebuah rahasia. Tentang Fu Xinghe. Dios. Ruan Sisi. Kamu buat aku pakai barang palsu dan ketahuan. Memalukan di depan semua orang. Aku juga diusir dari Shenghua. Kali ini aku harus menjatuhkanmu. Dua saudara perempuan, apa kabar? Pergi sana, pergi. Lagi ngapain? Adikmu biasanya segala ini segala ini. Enggak, aku cuma jahat sama orang tua. Maaf, sahabatku lagi sedikit gila hari ini. Aku bisa mengerti si tua itu, dia itu bodoh. Tapi Kak, jangan salahkan aku.
Aku ini seorang kakak. Kakak, Kak, aku gimana? Aku juga disakiti si tua hari ini. Kalau gitu, jangan minum bareng aku. jadi kamu? Hei, gak apa-apa, gak apa-apa. Halo kak, ayo bersulang, ayo, ayo. Ayo minum. Semoga kak. Selamat, Kak. Nona sekarang tinggal di rumah temannya. Dia sepertinya tidak ingin bertemu Anda sekarang. Ada apa denganmu? Siapa yang suruh kamu siapkan perjanjian cerai? Perjanjian cerai yang Bapak minta saya siapkan. Saya suruh siapkan, ya kamu siapkan. Kamu nggak punya pendapat sendiri. Ada apa? Lagi bad mood, keluar main biar relax. Hei, coba tebak aku ketemu siapa? Aku nggak peduli kamu ketemu siapa. Jangan nyesel kalau nggak datang. Oh, ayo main bareng, cepetan, cepetan. Ayo, ayo. Sudah bilang aku nggak mau pergi. Pak Fu, aku lihat sendiri Ruan Sisi dan Li Xiao mabuk. Masuk kamar hotel bareng. Mereka juga bilang mau main poker bareng. Apa? Pak Fu, akhirnya kamu datang. Ruan Sisi, wanita tak tahu malu itu. Beraninya dia menggoda temanmu. Aku tidak memukul wanita. Tapi kalau berani memfitnah Sisi lagi, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Buka pintu. Buka pintu. Tapi bilang, ibu sih akan datang. Siapa? Masuk. Hubert is sesuatu. Kali ini aku menemukan, tapi pelayan kecil yang kamu sukai waktu itu. Sangat menyemiskan. Katakan, apa yang kamu lakukan padanya? Tidak, apa yang kamu lakukan? Hei, aku memanggilmu untuk datang, tapi kamu tidak datang. Lebih baik kamu tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak, persahabatan kita akan habis. Apa sifatmu, pamanmu? Pak Fu, lihat. Kamu. Sedang apa? Kami main poker. Harusnya datang lebih awal. Nggak akan kalah berkali-kali. Dia kalah yang terakhir. Cepat, ambil kartunya. Jangan tertipu. Menurutku kami lagi ngapain? Aku di sini. Oke, lihat kamu tadi. Aku nggak tahu, kukira kamu kesini mau menangkap basah. Pusing he, orang macam apa kau anggap aku ini? Aku dia tuh. Berani-beraninya berbuat tapi nggak mau tanggung jawab. Bukan, aku benar-benar khawatir sama kamu. Jangan pakai alasan khawatir buat nutupi kenyataan kalau kamu meragukanku. Ada apa ini? Jangan urusi pasangan suami istri. Apa? Halo suami istri, dasar kamu si futua. Aku anggap kamu saudara, kamu anggap aku pezina. Kamu nggak cuma meragukan karakterku, kamu juga meragukan seleraku. Diam. Kamu juga diam. Kamu masih menatapku? Tidak, kamu paham. Kamu yang salah. Aku berselingkuh dengan saudariku. Sayang, aku salah. Kamu memanggil istri siapa? Kita berdua sudah bercerai. Aku tidak setuju dengan itu. Perjanjian perceraian dibuat olehmu. Aku tidak peduli, aku menyesal. Cuma tidak setuju. Keberatan tidak sah. Sisi, hei Sisi. Oke, Sisi. Kamu masih marah? Kamu tidak benar-benar akan menceraikannya, kan? Dia yang perlu mendapatkan sertifikat, dan dia yang ingin bercerai. Mengapa dia selalu bilang begitu? Dan dia berbohong padaku begitu lama. Dia hanya takut aku akan mengetahui dan bergantung padanya. Dia terlalu meremehkanku. Oke. Jangan sedih. Lihat, cuaca hari ini sangat bagus. Kita bawa Yuan Bao keluar untuk berjemur. Wang Yuan Bao. Kamu yakin ini lingkungannya? Apakah anaknya Nyak Amadis di sini?
Aku sudah bertanya-tanya. Gadis sialan itu Ruan Sisi adalah untuk menitipkan anak itu kepada teman. Ini dia. Oke. Lalu kita akan mencuri anaknya dan anak Fu Xinghe. Aku tidak takut dia tidak akan menyerah. Ayo kita pergi. Sisi. Kenapa dia di sini? Kenapa kamu di sini? Perkosa lagi di siang bolong begini. Aku takut ini bakal mengecewakan. Jangan bilang begitu, oke? Aku tahu aku salah kemarin. Aku sudah usir Liu Yue dari Jiangcheng. Ini urusan kita berdua. Kamu nggak percaya sama aku, itu fakta. Ling Ling, ayo pergi. Hei, Sisi. Jangan marah. Mau ikut aku pulang? Aduh, lepaskan aku. Sisi, aku beneran tahu aku salah. Lepaskan aku. Beraninya kamu nakal sama cewek kecil di siang bolong. Kamu baik banget ya. Gampang banget nakal sama orang di komplek kita. Dia kelihatan kayak orang. Nekat ngelakuin hal kayak gitu. Bapak, Ibu. Ini bukan kayak yang kalian pikir. Jangan takut cewek kecil. Dia nakal sama kamu. Jangan takut saya yang bakal belain kamu. Dia. Kami suami istri. Ah, Saya suaminya. Oh iya ya. Kami punya surat nikah. benar-benar suami istri? Nah, kakak datang. Anak muda ini bisa lihat langsung. Hahaha. Sudah kata orang, suami istri bertengkar, ranjang berdamai. Tidur aja. Hei, berhenti. Mau ngapain? Hei, kamu mau ngapain? Hei, berani-beraninya mencuri anjing? Anjing apa? Aku bilang, komplek kita akhir-akhir ini sering kehilangan anjing. Kamu kan pencuri anjingnya? Aku enggak. Aku bukan pencuri anjing. Aku salah sangka. Ini semua salah paham. Sisi, kok kamu bawa anjing pakai kereta dorong? Hei, anak juga mau kamu rampok. Urusan apa pakai mobil apa? Kau pencuri anjing tak tahu malu. Dia mungkin kira itu anakku di mobil. Mau mencuri bayi buat memeras aku. Aku bukan pencuri anjing. Kalau nggak percaya tanya Sisi, tanya dia. Bilang sesuatu. Dia bukan cuma mencuri anjing, dia juga menyiksa anjing. Apa kamu nyiksa anjing? Aku nggak jago, nggak. Beraninya kamu datang ke kompleks kami buat nyiksa anjing. Kamu nggak mau hidup ya? Aku nggak nyuri anjingnya. Nggak ada penyiksaan anjing. Berhenti berkelahi. Aku nggak nyuri anjingnya. Ibu selamatkan ibuku. Gimana, kalian komplotan ya? Enggak. Aku enggak kenal dia. Ini enggak ada hubungannya sama Mau. Aku. Ayo bawa dia ke kantor polisi. Istri, lihat, aku selamatkan anak kita. Bisa nggak kamu maafin aku? Ngomong apaan sih? Siapa yang sama anak kamu? Kayaknya istriku masih nyalahin aku karena nggak kerja keras. Hei, kalian berdua udah rukun ya? Sisi, kamu pulang makan malam nggak nanti? Turunkan aku. Hei, pelan-pelan. Ups, Sisi. Mah. Kamu sudah bilang berkali-kali. Sisi. Aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi ya. Sisi. Sisi, sayang. Sayang. Oh, sayang. Jangan cari masalah. Halo. Katakan pada Jin Si Shenghua bahwa tidak ada kekurangan mitra ini. Dia begitu dingin dan berwibawa. Tapi kamu sangat hati-hati di hadapanku. Apa aku benar-benar menyalahkannya? Oke, aku paham. Aku akan segera kembali. Ada apa? Kamu pikir suamimu ganteng? Kamu tidak tahu malu. Itu. Aku bisa kasih kamu kesempatan lagi. Tapi itu masih tergantung kinerjamu. Aku akan beri kamu masa percobaan. Kenapa masih ada masa percobaan? Sisi kamu berencana tinggal selamanya denganku, tidak mau Fu Xinghe? Tidak, aku hanya akan memberinya masa penelitian. Yo Ruan si Lin Lin, kenapa kamu di sini?
Limei, kamu juga layak tinggal di komunitas ini. Bukan Limei, mulut jelekmu tidak berubah selama bertahun-tahun. Syukurlah kamu tidak dipukuli sampai mati. Iku bahkan tidak masuk perguruan tinggi. Kamu sampah. Aku nyaris masuk perguruan tinggi kampungan karena ayahmu. Kamu hanya kenal netting lao. Terus, lagi pula, aku tidak perlu cari uang sendiri. Selain itu, aku akan kencan buta dengan orang kaya segera setelah lulus. Bagaimana aku bisa mencari nafkah seperti sapi dan kuda sepertimu? Yo, kamu tidak kencan buta dengan orang kaya sampai lulus? Tidak seperti kami, Sisi telah mencapai kebebasan finansial sendiri. Dan dia menikahi suami yang kaya dan tampan. Apa yang kamu sombongkan? Lin tidak perlu cerita banyak padanya. Pergi tunggu. Ia pada pergi setelah simbol. Apalagi yang kamu mau? Akan ada reuni kelas lusa. Jika kau benar-benar punya suami kaya, bawa dia keluar dan temui. Kamu juga berhak melihatnya. Kalau kebohongan terbongkar, kamu mau kabur? Bukannya kamu bilang setiap hari ayahmu yang mengajarimu? Harus jujur, harus jujur. Cuma kamu yang ngomong sembarangan di luar setiap hari. Ayahmu tahu? Tidak, kamu harus marah. Lihat saja seperti yang kamu lihat. Kalau tidak bisa, belajar menggonggong seperti anjing. Kalau aku bisa, aku akan merangkak seperti anjing di tanah. Kenapa? Kamu tidak berani? Siapa yang tidak berani memanjat? Ruan Sisi pasti berbohong. Kamu akan kalah. Proyek kerja sama dengan Mingda dijadwalkan siang hari lusa. Kamu tidak tahu malu. Gedung cabang Haicheng hampir selesai. Aku bisa kasih kamu kesempatan lagi. Tapi masih tergantung performamu. Aku kasih kamu masa inspeksi. Proyek di Beiceng masih dalam investigasi. Masa inspeksi. Kenapa ada masa inspeksi? Kenapa masih ada masa investigasi? Kamu baik-baik saja? Tadi kamu bilang di mana? Oke. Tadi kamu bilang di mana? Masa inspeksi. Iya, masa inspeksi. Aku paling capek dengar 3 kata ini sekarang. Pak Fu, Bapak sedang memikirkan Nona lagi? Aku nggak tahu kapan Sisi akan benar-benar berbaikan denganku. Kalau ingin Nona benar-benar memaafkan Bapak, saya punya ide. Saya janji bisa buat Nona berubah pikiran tentang Bapak. Gimana caranya? Halo. Nona Yuan, Presiden Fu dirawat di rumah sakit. Apa? Fu Xinghe dirawat di rumah sakit? Hey. Sisi, kamu mau kemana? Bisa nggak anak laki-laki menipu menantunya? Terserah kamu kalau nggak dikejar balik. Iya nanti, kamu mau pura-pura kayak gitu? Itu sangat berguna. Tentu saja Pak Fu percaya saya. Pasti. Walaupun saya belum pernah pacaran. Kamu belum pernah pacaran? Tapi saya pernah lihat sketsa. Semuanya ada di sketsa. Misalnya, pemeran utama pria sakit parah dan dirawat, biar pemeran utama wanita merasa sedih. Atau diatur supaya kamu diculik, kamu bantu pemeran utama wanita menahan pukulan. Berbaring di tempat tidur atau pilih yang menahan pukulan. Itu. Ayo masuk tempat tidur. Datang. Ibu, ayah, apa yang terjadi pada Xinghe? Xinghe Ada apa? jatuh ke air. Kecelakaan mobil. Pak Fu tiba-tiba bilang siang tadi dia sedang mencari kamu. Bilang, aku harus membawa kamu kembali. Lalu terjadi kecelakaan. Orang dan mobilnya terjun ke air bersama-sama. Apa? Xinghe. Apa kata dokter? Dokter bilang, sudah tidak tertolong. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sisi, kami sangat menyukaimu. Tapi sekarang Xinghe sudah begini keadaannya. Kami benar-benar tidak bisa menahanmu lagi. Aku tidak akan meninggalkan Xinghe. Sejak ayahku meninggal, dialah orang terbaik bagiku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya.
Sisi, jangan terlalu sedih. Walaupun Xing He sudah tiada, kami juga mendukungmu mencari kebahagiaan lain. Ibu, aku rasa ibu benar. Aku masih muda. Nanti, pasti akan bertemu seseorang yang lebih baik dari Xing He mengejarku. Paman, Paman, biar aku kasih tahu yang sebenarnya. Aku dan Xing He menandatangani perjanjian cerai beberapa hari lalu. Sekretaris Lu juga tahu soal perjanjian cerai itu. Atau jangan-jangan Xing He yang sengaja minta sekretaris Lu yang siapkan. Apa? Ah, bukan. Ini bukan urusanku. Perintah Pak Fu. Aku cuma pekerja paruh waktu. bocah nakal. Tulis saja. Kamu sendiri punya pendapat nggak? Aku tidak enak mengurus pemakaman Xing He. Tapi apa yang bisa kubantu untukmu, aku pasti akan bantu. Hei, berhenti untukku. Cerai apa? Aku tidak setuju dengan itu. Ruan Sisi, kamu masih mau cari laki-laki lain? Mimpi saja seumur hidup ini tidak mungkin. Tidak mungkin di kehidupan selanjutnya. Wah, Pak Fu hidup lagi. Kamu menemukannya. Hei. Sisi. Maaf. Xing He, apa kamu keterlaluan? Bagaimana bisa kamu bohong ke Sisi? Kamu benar. Pria yang selingkuh bukan pria sejati. Kamu bikin ayah takut, dan aku juga sudah cukup ketakutan karena kamu. Kukira kamu benar-benar baik-baik saja. Aku sampai kena serangan jantung. Iya, kepalaku pusing karena kamu. Maaf. Kepalaku sakit sekali sampai benar-benar tidak berfungsi. Sakit kepala dan sakit jantung itu masalah besar. Kita harus ke dokter. Aku antar kalian berdua. Iya, ayo pergi. Sampai jumpa. Cepat pergi. Hei kamu. Xing He, Ada. kamu bohong lagi padaku. Ups, maaf. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak itu yang dikatakan ayahku? Jadi, aku sampai ketakutan setengah mati. Kamu tahu nggak? Aku benar-benar takut. Maaf. Aku janji. Aku tidak akan pernah bohong lagi padamu. Bagus, tidak apa-apa. Hari setelah besok. Aku akan keluar negeri untuk urusan bisnis hari setelah besok. Pulangnya kira-kira seminggu lagi. Kamu tunggu aku di rumah ya. Dia mau keluar negeri. Pekerjaan memang penting. Aku tidak bisa menghalanginya. Ada apa? Tidak apa-apa. Kamu bisa pergi dengan tenang. Ya, aku akan di rumah menunggu kamu pulang. Oke. Sisi, kalau Pak Fu sedang dinas, kita tidak perlu datang. Kalau tidak datang, bukannya malah kabur. Tapi sekarang kamu datang sendirian. Kita tetap kalah. Itu lebih baik daripada jadi pengecut. Wah, bukankah ini istri kaya kita? Suamimu mana? Bukannya katanya mau bawa suami kaya? Teman-teman sudah menunggu. Ruan Sisi, suamimu di mana? Tunjukkan pada kami. Kenapa kamu tidak membenci kami karena kami miskin? Tidak mau ketemu kami ya? Suamiku sedang dinas. Oh, dinas ya. Alasan yang dibuat-buat juga bisa kamu pikirkan. Kenapa tidak bilang saja dia selingkuh? Bagaimana caranya bilang, suami Sisi tidak senggang seperti kalian? Sisi, menurut taruhan kita, haruskah kamu belajar menggonggong seperti anjing? Belajar menggonggong. Cepat belajar. Belajar menggonggong seperti anjing? Oke, hampir bisa. Jangan mempermalukan teman sekelas lama kita. Wang Xiang, kamu suka Ruan Sisi dari awal. Orang menolakmu dengan alasan belajar. Kenapa ini jadi kesempatan sekarang? Kamu harus bilang begitu. Aku menyangkalnya. Bukankah aku kasih muka Sisi? Sisi, kita semua sekarang kuliah. Kamu harus tahu betapa pentingnya sumber daya sosial. Asalkan kamu janji jadi pacarku. Aku bisa minta ayahku mengatur untukmu. Magang di perusahaan di bawah grup Sheng Hua. Bagaimana? Sheng Hua, ayahmu masih punya hubungan dengan Sheng Hua. Ayahku kerja di Sheng Hua. Wang Xiang, kapan keluargamu jadi begitu berkuasa? Ya, Sheng Hua perusahaan terbesar di Jiangcheng kita. Ruan Sisi, kamu benar-benar beruntung. Tidak perlu, aku sudah magang di Sheng Hua. Dan aku sudah punya suami. Kamu punya suami? Di mana suamimu? Kalau begitu kamu tidak bohong untuk gertak.
Sisi tidak bohong. Suaminya adalah... Ruan Sisi, jangan lakukan itu demi gengsi. Lewatkan kesempatan bagus seperti ini. Kamu bilang kamu magang di Shenghua. Tempat apa itu? Bisa sembarang orang masuk. Percaya atau tidak, aku nggak perlu jelasin ke kamu. Ruan Sisi, bohongmu sekarang makin keterlaluan. Sisi, kamu aja belum lulus kuliah, masa udah nikah? Oh, aku ngerti. Pasti kamu malu, tapi kamu harus mikir. Ujung-ujungnya, muka kamu itu penting. Masa depan kamu juga penting. Kayaknya aku nggak butuh kamu mengatur masa depanku, ya? Seberapa muda pun aku udah dewasa. Dan suamiku sangat baik. Kamu jauh lebih buruk darinya. Kamu nggak bisa dibandingin sama dia sama sekali. Sisi, aku beneran mau bantu kamu. Tapi kalau kamu masih ngotot bilang begitu, ya sudah, belajar menggonggong seperti janji. Belajar. Suami Sisi cuma lagi nggak bisa datang sementara. Lain kali, dia pasti bawa suaminya ke sini. Udah jangan banyak omong, belajar menggonggong. Siapa yang berani suruh istriku menggonggong kayak anjing? Maaf sayang, aku telat. Bukannya katanya dinas seminggu baru balik? Nggak ada yang lebih penting dari istriku. Bodoh kecil. Kalau ada masalah lain kali, bilang ke aku. Aku suamimu. Kok mukanya kayak familiar ya? Sudahlah, Limei. Suami kaya Sisi udah datang. Bukannya sekarang giliran kamu belajar merangkak? Dia bilang kaya ya kaya. Siapa tahu dia siapa? Oh, aku tahu. Dia Fu Xingye, CEO grup Shenghua. Ruan Sisi menikah dengan Fu Xingye. Bukankah Ruan Sisi calon selir Shenghua di masa depan? Sekarang waktunya Limei menepati janjimu. Tadi waktu suamiku belum datang, aku tidak menggonggong seperti anjing. Taruhan ini benar-benar membosankan. Sudahlah, suami. Nah, gitu dong. Istriku sangat baik hati. Tidak bisa melihatku. Ayahmu kerja di Shenghua, kan? Aku akan menyuruh orang menyelidiki pekerjaan ayahmu. Hei, kenapa kamu bawa aku ke sini? Kamu tidak ingat ini tempat apa? Dasar si kecil tak berperasaan. Ini tempat kita pertama kali bertemu. Oh. Terus kenapa kamu bawa aku ke sini? Aku ingin menggantikan upacara lamaran untukmu. Sisi, kamu mau menikah denganku? Kenapa aku merasa ingin muntah saat mengaku padamu? Kamu tidak punya, ya? Kenapa kamu tidak pakai cincinnya? Dipakai di rumah saja.